melakukan praktik coaching. Saya sendiri akan praktek sebagai coach dan Ibu Anita sebagai coach. Kita mulai ya Ibu Anita. Baik. Dengan permasalahannya nanti sebentar baru kita lihat. Baik, kita masuk ke sesi perkenalan dahulu. Selamat siang Ibu Anita. Selamat siang Ibu Mami. Bagaimana kabarnya hari ini Bu Anita? Puji Tuhan kabarnya baik Bu. Sehat, alhamdulillah Bu Guru. Meskipun ada panas-panas ini tapi iya baik Bu Anita. Kemarin itu ada omong bilang ada mau omong sesuatu di saya tuh yang sampai ada omong penting apa begitu. Oh itu Mama. Terima kasih. Aduh saya juga hampir lupa nih. Begini Iya Mama. itu udah tak ju ingat nih yang saya ada kasih tahu Bu Guru nih. Ya. Mau omong apa Begini ya? Mama. Ya. Sebenarnya nih saya sekarang ini sedang rasa kurang nyaman dengan saya punya keadaan siswa di sekolah. Karena begini, baru-baru nih ada satu orang anak yang dia anak wali saya. Terus dia nih menurut saya dia sudah berlaku sampai berulah sampai di luar batas begitu, terlalu berlebihan. Karena dia sebenarnya anak yang biasanya tenang, tapi pas waktu saya mengajar itu dia ribut di dalam kelas, kemudian saya tegur. Bukannya dia diam, tapi dia malah semakin menjadi-jadi begitu. Dia mencoba untuk bikin saya makin emosi. Nah, karena sudah tegur ulang-ulang, tapi dia masih seperti itu, akhirnya saya menjadi terpancing emosi saya. Terus kemudian saya akhirnya memberi dia hukuman. Nah, setelah memberi hukuman, saya juga kasihan lagi dengan dia. Nah, saat saya kasihan ini, saya ingin supaya dia kembali bergabung dengan DEP kelompok. Artinya dia sebuat salah, jadi kita jangan lepas dia, tapi panggil dia kembali begitu. Jadi mau tanya dia bagaimana, apakah dia mau berubah atau masih tetap begitu. Nah, di situ dia masih terus membangkang, tambah lagi bikin-bikin darah naik begitu. Jadi akhirnya saya jadi makin emosi, terus saat itu memang saya sudah berusaha tenang. Terus dengan menggertaknya saja supaya, karena dia berbuat seperti itu, jadi saya menggertaknya saja supaya teman-teman yang lain itu tidak tidak ikut dia punya jejak begitu. Jadi saya bilang, oh kalau begitu ya sudah nanti lu cari guru lain saja sendiri. Tidak boleh, ibu guru tidak mau lagi dengan lo. Nah, dia juga mungkin karena saya agak keras, jadi dia juga marah. Terus sudah kita sama-sama pelese. Dia pelese, saya juga pelese. Terus saya keluar dari kelas, memang pada saat itu sudah selesai jam juga, jadi saya keluar. Nah, saya keluar ini, saya merasa ada yang mengganjal begitu dalam hati, karena tidak pernah bertemu dengan anak-anak yang seperti ini. Jadi, saat saya keluar, saya bertemu dengan teman-teman di ruang guru, rekan-rekan guru, terus saya cerita dengan mereka supaya mungkin ada solusi yang baik dari mereka begitu kan. Jadi saya cerita ke mereka, ternyata mereka juga mengalami hal yang sama dengan anak ini. Jadi ternyata selama ini yang kita lihat dia ada baik-baik, tenang-tenang itu, mungkin dia juga butuh perhatian lebih. Jadi ada waktu tertentu dia bikin ulah, dan saat dia bikin ulah itu dia tidak ingin disalahkan, dia tidak ingin kita tegur dia. Dia maunya apa yang dibuat tuh biar saja, nanti dia tenang sendiri, mungkin pikirannya seperti itu. Tapi karena kita tegur, akhirnya dia makin menjadi. Saya cerita dengan guru-guru yang lain, lalu mereka sarankan untuk bertemu dengan Ibu BK saja. Jadi saya juga bertemu dengan Ibu Guru BK, terus di sana saya berusaha untuk meninggalkan ego saya begitu kan. Saya
agak keras dengan dia juga di dalam, pasti dia juga takut dengan saya, dan saya juga punya ego sendiri dan saya bilang, "Saya tidak mau bertemu dia lagi." Tapi di situ saya usaha untuk tenang dengan arahan dari Ibu BK ini, Ibu BK panggil itu anak, terus nasihat dia, terus damaikan kita 2 di depan guru BK. Nah, itu anak pada akhirnya sudah berubah. Dia sudah berubah, dia sudah lebih baik lagi dari keadaan yang sebelumnya. Malah dia itu yang kayak bagaimana ya, semakin dekat dengan saya begitu. Apa-apa yang saya butuh dia makin dekat, mau bantu, mau bikin apa saja dengan saya begitu. Tapi ternyata karena saya tidak tegur dia langsung di dalam kelas, tidak keras langsung dengan dia, tidak ambil tindakan yang keras mungkin di dalam kelas, teman-temannya kan lihat waktu dia membangkang itu melebihi batas wajar saat itu. Jadi mungkin mereka pikir, eh kalau itu satu didamaikan terus dia kembali masuk di kelas, berarti kita juga pasti bisa, mungkin dong pikir begitu. Nah sekarang banyak sekali anak yang mulai berulah seperti dia, maksudnya dong sudah suka membantah guru, guru omong dong langsung di depan, guru minta tolong atau buat kesalahan gitu, guru tegur, dong langsung bantah di depan guru atau mau guru mau banyak atau sedikit tuh, dong langsung bantah. Jadi itu kayak rasa-rasa kayak ada beban tersendiri gitu. Jadi anak-anak ini mulai kayak apa? Tidak menghargai guru, apa ya? Dong rasa dong yang paling benar, dong tidak mau ditegur seperti itu. Itu kayak bikin saya khawatir sekali untuk kelakuan seperti ini nanti semua anak jadi begitu berarti kita sekolah hancur, masa depan anak bangsa kita jadi hancur. Iya, Itu yang saya baik. cerita di Oh, iya. Terima kasih Ibu. Baik. Kayaknya menarik sekali ini Ibu punya cerita ini. Kita ada waktu beberapa menit, 15 sampai 30 menit lah untuk kita diskusikan ini. Eh, Kira-kira apa yang ingin Ibu capai dari diskusi kita hari ini? uh, Minta yang maaf Ibu Guru, saya ulang kembali. ya, Kira-kira Ibu Guru punya tujuan atau apa yang ingin dicapai dari kita pun diskusi hari ini? ya, baik memang saya merasa bahwa saya ingin di dalam kita pendiskusi ini sore ini kita saya bisa temukan solusi dari saya punya masalah tentang bagaimana supaya saya bisa meningkatkan siswa pemahaman terkait dengan mereka punya sifat yang tidak lagi menghargai guru, bahkan saat mereka melakukan perundungan atau masalah-masalah lain yang butuh ditangani, tapi saat guru menangani mereka tidak peduli dengan guru, mereka tidak menghargai. Itu saya ingin dapat solusi dari itu semua. Bahkan mereka punya aksi protes itu, mereka tidak ingin guru ganggu, jadi mereka mau biar saja mereka protes, biar saja mereka bikin apa yang mereka mau, terus tinggal begitu. Dan tidak mau kita tegur. Itu yang saya ingin dapat solusi bagaimana supaya hal-hal yang tidak pantas untuk dilakukan oleh anak-anak kita itu dia jangan menyebar ke semua siswa. Karena dari awal satu orang buat begitu walaupun sudah ada jalan keluar dia sudah berubah, tapi karena dia punya sikap itu dilihat oleh teman-teman Mhm. yang lain mulai satu-satu mulai tiru dia. Jadi bagaimana supaya ini yang tiru-tiru ini stop sudah, tidak boleh tiru lagi, tidak boleh berkelanjutan begitu. Tidak boleh menyebar ke seluruh anak yang lain, itu yang saya ingin dapatkan solusinya. Iya, baik. Uh, su Maksudnya Ibu masalahnya cukup rumit, tapi saya lihat Ibu hebat karena Ibu untuk anak yang pertama tadi Ibu sudah menyelesaikan permasalahannya. Ya, Betul. Nah, sekarang nih eh, kira-kira apa sebenarnya permasalahan yang dihadapi Ibu sebenarnya? Dia punya poin penting itu apa ya permasalahannya? menurut saya Iya. mungkin yang pertama itu ini
masalahnya cara untuk penyelesaian masalah yang belum tuntas itu secara menyeluruh, karena sebenarnya satu siswa itu sudah tuntas karena anak sudah berubah. Tapi Iya, ternyata efek samping dari perbuatannya itu sudah terlanjur menyebar begitu, sudah terlanjur dilihat oleh anak-anak yang lain. Jadi saya rasa seperti permasalahan ini belum selesai. iya, Jadi bagaimana supaya bisa selesai? mhm. Mungkin saya perlu mensosialisasikan kepada anak-anak yang lain Ya, bahwa kira-kira iya, betul. Ya, hal yang kira-kira apa penyelesaian menurut Ibu seperti apa begitu? uh, mungkin saya perlu mensosialisasikan apa yang saya lihat tidak pantas untuk dilakukan oleh anak-anak yang lain itu, saya kasih tahu kepada anak-anak yang lain Iya, supaya stop, sudah tidak boleh seperti itu. Terus iya, saya juga perlu punya trik, jadi bagaimana caranya supaya anak-anak ini bisa terlatih untuk bisa menghargai orang lain, orang-orang yang ada di iya, sekitarnya, dan mungkin saya juga perlu kasih tahu kepada anak-anak, tuntun mereka supaya mereka bisa tahu mana yang boleh mereka lakukan atau apa yang pantas mereka lakukan sebagai anak-anak, terutama anak sekolah, dan apa yang tidak boleh atau tidak pantas mereka lakukan terhadap orang lain. iya. Baik, berarti itu hal-hal yang mau, maksudnya itu ide yang Ibu mau selesaikan, itu cukup menarik kita punya diskusi hari ini. Uh, Dalam menyelesaikan masalah ini, kira-kira Ibu ada dapat motivasi kah atau dukungan dari apa pihak sekolah seperti kayak guru BKK atau teman-teman sejawat? Uh, ya, pada waktu kejadian masalah tersebut, uh, anak-anak itu anak-anak yang dari belakang bikin masalah ini, yang pertama kan sudah selesai. Terus Iya, yang kedua yang mengikuti jejaknya ini, mereka melakukan masalah itu di depan banyak orang, banyak guru begitu. Membantahnya terhadap guru lain, tapi pas saat itu saya wali kelasnya dan saya juga ada lihat waktu dia membantah guru lain. Jadi langsung saya merasa terpukul, saya merasa bahwa berarti satu orang saya sudah tangani, tapi ternyata yang lain ada lihat dan mereka sudah ikut begitu. Jadi uh, saat itu ada beberapa guru yang terlibat, yang melihat langsung, dan mereka juga langsung turun tangan untuk menegur anak. Uh, saya melihat bahwa anak itu makin membantah, jadi saya kasih tenang, saya suruh kok guru-guru yang lain itu uh, biar sudah lepas nanti, su tenang dulu. Ini anak kan saat itu sedang emosi, jadi iya, biar kau tenang dulu. Habis itu baru kita mau ngomong, kita pun cara untuk menyelesaikan ini masalah nih sendiri, jangan di depan dong, jangan di depan teman-teman yang lain, supaya apa lebih fokus begitu nantinya. Jadi teman-teman yang lain ini saat itu langsung saya suruh, saya kasih tahu di dong, bilang memang ini anak dong sudah lihatnya apa yang satu buat masalah, terus sudah aman-aman saja, kita sudah berusaha, sudah berdamai, dia sudah aman-aman saja, jadi kayaknya dong lihat, oh berarti kita juga bisa, jadi kita buat saja. Nah saat itu ada beberapa guru yang sama-sama, jadi dong juga langsung kasih keluar ide pendapat terhadap masalah tersebut. Terus dong bilang ini kayaknya kita harus, jadi kayak dong saran supaya melibatkan guru BK. Saat itu guru BK sedang keluar, jadi kita tunggu dia balik baru kita bicarakan sama-sama. berarti Jadi dari situ Ibu dong berkolaborasi ya, ya, berkolaborasi dalam, menyelesaikan masalah ini. Tapi masalahnya belum optimal ya, belum, ya, maksudnya dia punya hasil belum, selesai secara tuntas dan Ibu itu membuat Ibu khawatir kan? iya. Ya, betul. Ya, kira-kira, Ibu punya rencana untuk menyelesaikan masalah ini seperti apa? Um, Setelah
berkolaborasi dengan teman-teman tadi? Saya punya rencana itu yang pertama ini saya panggil dulu itu anak-anak secara khusus. Jadi sebelum lanjut berdiskusi dengan guru-guru atau rekan sejawat yang mau bersedia untuk terlibat dalam penyelesaian masalah tersebut yang waktu itu lihat langsung kejadiannya. Sebelum berbicara dengan mereka lebih lanjut, saya ingin panggil anak-anak ini. Kan saat itu ada 2 orang anak yang bermasalah, terus tidak ada yang mau kalah. Saat ditegur oleh guru, mereka masing-masing mempertahankan diri bahwa dia yang benar. Akhirnya uh, terjadi pembangkangan terhadap guru. Saya akan panggil mereka berdua, awalnya secara terpisah. Jadi panggil mereka satu-satu bertemu dengan saya, biar mereka jujur dulu apa yang mereka rasakan saat terjadi masalah tersebut. Habis itu baru satukan mereka supaya mereka uh, bisa jujur. Mungkin saya akan menggunakan bahasa yang lebih lemah lembut atau mungkin bertanya seolah-olah tidak ingin masuk ke dalam masalahnya, tapi korek pelan-pelan begitu. Ya, jadi tidak langsung to the point ke kenapa jadi itu harus begitu, tapi apa cerita-cerita dulu hal lain sampai enak pembicaraannya dulu baru masuk ke dalam inti pembicaraan. Terus setelah dua-duanya sudah dapat uh, bertemu dengan saya, baru saya diskusikan dengan teman-teman guru, terutama guru BK untuk bagaimana supaya ini anak dua ini stop, sudah tidak boleh lagi melakukan hal itu. Artinya mereka sadar dengan baik. Terus uh, saya juga ingin berdiskusi dengan guru BK dan teman-teman yang lain, mengharapkan kolaborasi dari mereka supaya masalah seperti ini, anak-anak membangkang ini tidak boleh tersebar sampai kepada semua siswa. Jadi menjangkau kepada semua. Iya, baik, luar biasa Ibu Guru. Ibu Guru sudah langsung dengan sendirinya menemukan solusinya, bagaimana menghadapi anak-anak yang seperti itu. Ibu luar biasa, hebat. Kira-kira kan tadi Ibu sudah merencanakan seperti itu, ya. Kira-kira waktunya kapan begitu? Apakah supaya kita bisa lihat hasilnya dari yang tadi Ibu sudah rencanakan, Ibu bilang mau panggil dong Ya, satu-satu, toh, kemudian ya. kolaborasi dengan guru BK. Nah, itu kira-kira mau dilaksanakan kapan begitu? Tepatnya Uh, kapan? ya karena saat ini sedang ada pelaksanaan uh, sumatif tengah semester. Terus ada juga nih persiapan untuk akreditasi yang dimana semua guru lagi sibuk-sibuknya, sehingga mungkin saya akan kesulitan untuk berkolaborasi dengan mereka. Tapi setelah ulangan ini mungkin saya akan lebih dahulu memanggil kedua siswa yang bermasalah tersebut untuk menyelesaikan masalahnya dulu. Baru setelah kegiatan akreditasi ini selesai, saya akan berkolaborasi dengan guru-guru untuk mungkin lebih baiknya itu menerapkan pembelajaran sosial emosional di dalam setiap pembelajaran, jadi melibatkan guru mata pelajaran dan guru wali kelas, supaya setiap kali kita bertemu dengan anak-anak itu kita menerapkan pendidikan yang berkarakter, begitu supaya uh, anak-anak tidak hanya pintar di dalam akademiknya saja, tapi mereka juga bisa menyesuaikan dengan karakter mereka begitu. Karena menurut saya akan sangat sia-sia kalaupun anak tersebut memiliki nilai akademik yang tinggi, tapi karakternya tidak mendukung gitu. Jadi saya akan setelah akreditasi ini akan berkolaborasi dengan guru-guru mata pelajaran untuk semua kelas, jadi semua guru begitulah, atau seluruh warga sekolah supaya sama-sama menerapkan pembelajaran sosial emosional yang dapat
menumbuhkan karakter baik dari anak-anak tersebut, terutama dalam hal menghargai orang lain. Iya, baik, Ibu, terima kasih luar biasa, Ibu punya rencana. Kemudian nanti di dalam rencana itu kira-kira siapa yang bertanggung jawab atas kegiatan yang mau Ibu lakukan? Setelah apa, berdiskusi memanggil anak itu lalu dengan, berdua berdiskusi, lalu nanti ada kolaborasi dengan, guru, itu kira-kira siapa yang mau bertanggung jawab atas, kegiatan tersebut? Ya, karena ini merupakan ide saya, mungkin saya yang akan bertanggung jawab atas kegiatan atau pelaksanaan perencanaan tersebut, eksekusi perencanaan tersebut. Saya yang bertanggung jawab, tapi dengan dibantu oleh rekan-rekan guru saya, terutama guru BK, dan mungkin saya sangat berharap dukungan penuh dari pimpinan kami. Iya, baik. Kalau begitu Ibu Guru, luar biasa kita sudah menemukan solusi dari Ibu punya masalah tadi, Ibu sendiri yang sudah menemukan solusinya. Kita omong-omong tapi kita pun waktu sudah selesai. Terima kasih sekali atas dia punya waktu. Saya berharap apa yang sudah Ibu Guru rencanakan itu berjalan baik dan memberikan hasil yang optimal, terutama untuk anak dua yang tadi ya. Ya, baik Mama, terima kasih banyak juga sudah jadi pendengar yang baik dan sudah bantu saya untuk menemui solusi atas masalah yang saya hadapi. Baik Ibu Guru, terima kasih sama-sama juga. Uh, Selamat siang. Selamat siang, Mama. Selamat sore, Bapak Fasil dan Ibu Mami. Kita akan masuk ke sesi yang berikut, di mana kita akan bertukar peran. Kalau yang tadi itu saya menjadi, Ibu Umami menjadi coach dan saya menjadi coachee. Untuk saat ini ke depan saya akan menjadi coach lagi, terus Ibu Umami akan menjadi coachee. Baik, Ibu sudah siap? Ya, siap. Oke, kita mulai ya. Ya. Oh, ini sudah sore, sudah jam 4. Jadi salamnya Iya, pakai salam. setengah 4. Selamat sore Ibu Mami. Selamat sore Bu Anita. Bu Mami, apa kabar Baik nih, alhamdulillah baik Ibu Guru. Ibu Guru juga kabar bagaimana ya? Kabar Sehat baik toh? juga, sama-sama Baik, sehat. baik sudah. Ya, ini tadi kayaknya Ibu ada bilang mau omong sesuatu di saya kok. Kira-kira mau ngapa ya, Ibu? Iya, betul. Saya baru ingat. Saya kapan hari ada omong di Ibu Guru tuh, saya mau curhat satu barang nih. Ini Hmm, barang itu apa ya? Maksudnya mengganjal di saya punya hati nih. hmm, Terima kasih sebelumnya ya Ibu Guru. Ini saya nih, sapu anak wali nih, dia pun nama Ishak. Dia nih sering terlambat. Terlambat nih aduh, su 2 atau 3 kali.
Nah, itu Hmm. pada saat terlambat 2, 3 kali itu, awalnya kan saya tidak tahu. Lalu saya Hmm. dikasih tahu, kemudian saya kedapatan sendiri, ini anak terlambat. Jadi Hmm. saya panggil, saya omong baik-baik. Dia suruh iya iya saja. Saya omong bilang besok itu tidak boleh terlambat lagi. Dia bilang iya. Hmm. Nanti besok saya cek lagi, nah padahal dia terlambat. Begitu, Terlambat lagi. iya. Akhirnya saya kebetulan ada dia punya tante di satu sekolah, di kita sekolah sesama kawan guru. Jadi saya kasih tahu Hmm. di tantenya bilang, ibu guru, Istak ini beberapa kali terlambat. Saya omong dia baik-baik juga. Dia omong iya iya ibu guru. Tapi besok dia ulang lagi, dia datang terlambat lagi. Jangan sampai ibu guru tahu di rumah dia ada apa kok, ada kerja apa kok, kenapa sampai dia bisa terlambat begini. Dia tante bilang, oh Hmm. iya ibu guru tidak apa-apa. Nanti saya tunggu nanti saya omong dia. Jadi saya pulang di rumah, aku saya omong mam tua dong dulu. Nah, Hmm. besoknya lagi saya cek, nah karena saya omong nih dia tante, besoknya lagi itu saya cek begini, ini anak tidak terlambat, sudah datang pagi. Hmm. Besoknya lagi saya cek ternyata tidak terlambat lagi. Dia pun 3, 4 hari ke depan nah dia pulang lagi. Dan pas saya juga datang, nah dia juga ada baru datang sama-sama dengan saya. Saya bilang, Isa, kenapa ulang lagi? Dia garuk-garuk kepala baru. Saya sampai habis pikir, ini anak sebenarnya ada masalah apa kok dia selalu ulang lagi dia punya apa datang terlambat. Hmm. Seperti itu tuh ibu guru. Ini yang saya mau berbagi di ibu guru, bagaimana dia pun yang sampai kita bisa berbagi mencari solusi terbaik lah. Begitu berarti ya lumayan menarik nih Bu Guru kisah. Itu Nah, mari kita diskusikan sama-sama kira-kira apa yang Ibu Guru mau capai ini hari dalam kita berdiskusi. iya. Saya mau saya mau bercerita dengan ibu nih, ini saya pengen apa ya, mendapat solusi begitu atau seperti kayak pencerahan atau Hmm. seperti kayak memotivasi saya karena saya sudah bingung dengan ini anak nih. Intinya bahwa tujuan dari kita dua berdiskusi ini mau mendapatkan solusi begitu. Kemudian memberikan saya motivasi lah seperti Oh, itu Ibu begitu Guru. Bu Guru. Iya, Itu nah, baik sudah. Eh, berarti Ibu Guru sudah mulai dengan Ibu Guru sudah tahu dengan bercerita begini kita sudah mulai bisa dapat solusi ya. ya, Hanya mungkin kita lihat dulu kira-kira apa sebenarnya kendala sehingga uh, penanganan masalah yang tadi Ibu Guru ceritakan itu seolah-olah masih belum optimal begitu. iya. Itu sudah saya juga berpikir lagi nih. Kayaknya saya yang masih apa belum ada waktu penuh untuk dia karena saya lebih banyak kayak saya hanya omong lepas-lepas begitu. Saya Hmm. hanya omong lepas-lepas begitu. Jadi apa ya? Saya berencana karena saya mau panggil dia secara pribadi, empat mata, kita dua omong empat mata, secara personal dengan dia si Ishak ini kira-kira apa dia masalah sampai kenapa ini hari dia datang terlambat, besok dia tidak datang terlambat. Dia rajin 2, 3 hari, besok dia ulang lagi. Seperti itu Ibu Guru. Jadi saya Oh, rencana saya berarti mau panggil dia secara pribadi. Selain itu saya mau pergi home visit di dia rumah. Supaya saya tahu sebenarnya masalah apa selain uh,
dia sampaikan dia punya unek-unek, lalu saya pergi di dia rumah supaya saya juga kasih tahu dia orang tua begitu supaya orang tuanya juga tahu apa masalahnya begitu. Baik Ibu Guru, berarti Ibu Guru ada niat seperti itu walaupun Ibu Guru sibuk, tapi saya sangat mengapresiasi Ibu Guru punya niat baik terkait masalah tersebut. Iya. Eh, Kalau saya boleh tahu, kira-kira apakah ada rekan sejawat atau ada orang-orang lain dekat Ibu Guru yang bersedia untuk ikut berkolaborasi dengan Ibu Guru berencana kok untuk menyelesaikan masalah begini? Iya, itu saya ada mau ini apa? Saya ada berkolaborasi dengan meminta bantuan juga di Ibu Guru BK. Ibu Guru BK, jadi kami berdua mendiskusikannya, kemudian saya rencana dengan rekan sejawat juga. Jadi kalau home visit ini saya rencana nanti mau minta bantuan guru BK supaya kami berdua sama-sama pergi ke rumahnya. Kemudian tentang kalau dengan rekan sejawat itu saya biasanya berbagi kalau saya sebentar panggil ini anak nih saya omong apa begitu. Atau sebagaimana dulu saya omong dia bagaimana dulu. Itu biasanya yang kolaborasi yang saya dengan rekan-rekan guru. Kemudian yang dia putante itu juga saya kolaborasi dengan putante juga. Omong dia putante kok bagaimana supaya ini anak bisa jangan datang terlambat lagi. Bagus Seperti itu. Ibu Guru sudah ada kolaborasi dengan rekan-rekan dan rekan-rekan juga bersedia untuk membantu. Berarti saya rasa Ibu Guru sudah temukan solusi. Hanya sekarang bagaimana Ibu Guru bisa pastikan rencana-rencana Ibu Guru tadi itu dapat terlaksana dengan baik begitu. Iya, itu sudah ini rencana nih yang belum terlaksana karena di kita sekolah nih ada sibuk persiapan akreditasi. Habis saya Oh, juga, akreditasi juga. iya, kita bilang tanggal 29, tapi tidak tahu diundurkan atau bagaimana, belum ada informasi balik. Habis Hmm. lagi saya ada sibuk dengan saya punya tugas PPG, jadi saya apa ya, saya belum bisa membagi Oh, waktu begitu, masih kamu sambil PPG juga berarti? iya. Jadi saya Wah, apa? Saya masih saya mau pergi apa nih dek waktunya waktu untuk ke deng ini anak nih yang belum ada waktu luangnya nih. berarti Jadi dia masih hanya sebatas rencana, belum belum ini. Makanya depo hasil nih yang belum optimal nih yang saya ada berbagi dengan ibu nih. Saya minta apa ya jadi bagaimana? intinya tuh karena sekarang masih sibuk dengan itu kegiatan-kegiatan di sekolah yang masih padat Iya, berarti betul. bisa Intinya dipastikan kalau setelah semuanya kembali normal lagi seperti biasa, rencana sudah bisa terlaksana. iya, jadi saya ada ibuku omong nih, saya jadi ingat-ingat lagi. Saya habis mau bagaimana? Kalau saya pikir-pikir saya nanti terlalu lama, saya buang-buang waktu. Nah, terlama dia Hmm, tambah tiap hari akan terlambat hmm, terus. betul. Saya pikir-pikir lagi nih, nanti saya lihat saya punya jadwal mengajar dong tuh. Hmm, Kan saya hari Senin, Selasa, Rabu tuh saya full mengajar pagi sih dengan pagi dengan 3 jam terakhir juga. Dua hari itu saya turut-turut begitu jadi saya rasa kayak hopang begitu. hmm, Jadi saya rencana kalau kayak hari Sabtu, saya rencana hari Sabtu begitu. Hari Sabtu itu kan saya hanya 2 jam di kelas 3. Jadi saya rencana nanti saya mau meluangkan satu waktu, saya panggil dia kok. Kita dua baku omong secara individu, bye-bye om, bye-bye. Dia pun hari Minggu tuh kan hari libur. Jadi nanti saya tunggu pas pulang gereja, baru saya pergi home visit. oh, Itu sama-sama saya mau dengan Ibu BK. iya sama-sama dengan guru BK. Nanti saya
hubungi guru BK lagi kalau beliau bisa, nah kita bisa sama-sama. Tidak, nah biar saya sendiri juga. Tapi semoga Mama Tua bisa karena kami sudah ini toh ada konsul apa omong sebelumnya. Sudah sempat Dan membicarakan di iya, awal. iya kita sudah pernah omong tapi untuk waktu nih yang belum sampai sekarang. Oke. Tapi ternyata sekarang sudah bisa temukan solusinya. Sudah ada waktu yang ditetapkan juga. Mudah-mudahan Ya, Ibu. berjalan lancar. Ya, Ya, Ibu. semoga berjalan dengan lancar dan karena kita sudah waktu kita untuk berbicara seperti ini sudah habis. Saya berharap rencana yang Ibu Guru sudah uh, sampaikan tadi itu dapat terlaksana dengan baik, tepat waktu juga. Bahkan mungkin saya akan kembali menanyakan Ibu Guru tentang perkembangan penyelesaian masalahnya sudah sampai di mana. Nanti kita Iya, diskusi boleh. lanjut lagi. Iya, Ibu Guru. Ya, betul Ibu Guru. Ya, Iya, terima kasih baik, banyak mungkin Ibu Guru atas waktunya. ya sama-sama. Mungkin itu saja. Sampai jumpa. Ya, Selamat Ibu siang, Guru. selamat sore. Sudah Selamat sore. sore. Bye.